Tapi kita harus pilih yang lain, ada yang dekat, berkualitas, dan juga memang udah menjadi melekat dengan kita sebagai orang Medan ya. Jadi saya tanya dari beberapa kenalan, teman dan sebagainya, merekomendasikan Fakultas Hukum Nomensen pada waktu itu. Bukan, Kak. Itu akan ada informasi ataupun event-event yang kami ikuti saat kami libur seperti ini. Jadi kami nggak vakum seperti itu. Present. Hai semua, kembali lagi di Ngobrolin Nomensen yuk bersama saya Octaviani Bule dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Nah, saking enaknya nih cerita tentang Nomensen, kita sudah ada 3 episode nih ya ceritanya. Jadi teman-teman gimana, udah pada nonton belum? Oke, kalau kemarin itu kita sudah ngobrol bareng bersama dengan alumni dari Fakultas Teknik dan juga dari Fakultas Peternakan. Kali ini tidak kalah seru nih karena kita bersama dengan alumni dan juga mahasiswa. Tentunya sangat penasaran dong bagaimana progres mereka, bagaimana proses mereka. Nah, oke, langsung saja deh, bersama kita ada Bang Jeheskiel. Hai Bang. halo. Dan juga ada Bang Josephine. Halo. Dan terakhir ada kakak cantik dari Fakultas Hukum ya Kak, Romawati. Ya benar ya. Oke, gimana kabarnya kakak abang, sehat? Luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Yang di belakang layar gimana, sehat? Sehat. Oke, baik kakak abang. Jadi saya mau ngasih tahu dulu nih ya. Baik teman-teman, nih saya mau ngasih tahu bahwa kakak abang ini dari Abang Jeheskiel sendiri dari alumni kedokteran, benar ya Bang ya? Iya, benar. Dan Bang Josephine beserta dengan Kak Romawati ini dari Fakultas Hukum. Oke, kalau boleh tahu stambul berapa Bang kakak? Saya stambul 2019. 2019. 2021, Kak. 2021 otomatis kalau abang semester 8, kalau kakak semester 5, benar Iya. ya? Oke, baik. Tentunya gimana nih perasaannya sudah kuliah di Nomensen dan juga yang sudah alumni nih ceritanya ya. Oke, tunggu kita hold dulu ya. Saya mau tahu sebelumnya nih teman-teman, mungkin boleh diceritain terlebih dahulu untuk abang yang sudah alumni dan juga untuk kakak yang mungkin kakak abang yang sedang kuliah, boleh dijelasin alurnya gimana? Kenapa sih harus milih Nomensen gitu? Mungkin dari kakak aja dulu ya. Oke, terima kasih Kak. Kenapa saya milih Nomensen? Karena moto pertama itu di Nomensen itu adalah kasih, seperti itu. Dan yang saya rasakan juga di Nomensen ini, baik semua sivitas akademisinya dan teman-teman semua di sini itu berbaur dalam tali kasih. Itu sih Kak. Dan kenapa juga saya milih Nomensen ini? Ya karena di sini kita bukan hanya untuk pendidikan, tetapi kita juga diajari tentang akhlak dan attitude kita sih. Oke, baik, kita hold dulu ya. Kita juga pengen tahu dari alumni sendiri, kenapa sih Bang milih Nomensen, sekian banyaknya universitas nih di Indonesia, bahkan di Medan ya Bang ya. Kenapa banget harus Nomensen? Boleh dikasih tahu dong Bang? Karena pertama ketika saya mau kuliah, saya kan cari ini banyak universitas yang bisa saya masukin nih. Saya pilih-pilih di Medan, kebetulan saya orang Medan gitu. Iya. Jadi orang-orang udah pada tahu Nomensen dan punya satu prodi kedokteran kan. Dan kebetulan udah akreditasinya udah baik kan, jadi kenapa kita harus pilih yang lain, ada yang dekat, berkualitas, dan juga memang udah menjadi melekat dengan kita sebagai orang Medan ya gitu. Jadi udah match aja gitu. Oh gitu ya Bang ya. Oke, luar biasa. Kita tahan dulu Bang, kita mau tanya juga nih sama Bang Josephine. Boleh diceritain secara singkat Bang, kenapa sih memilih Nomensen, segitu banyaknya universitas deh, kenapa harus banget Nomensen gitu Bang? Sebenarnya bersama dengan Bang Jeheskiel, karena kampus kita ini kan sudah dikenal lah banyak orang, apalagi saya yang memilih Fakultas Hukum. Saya tanya dari beberapa kenalan, teman dan sebagainya, merekomendasikan Fakultas Hukum Nomensen pada waktu itu. Seperti itu ya. Baik, saya juga pengen tahu juga nih, abang alumni kedokteran, benar ya? Iya. Dan juga dari Fakultas Hukum, mahasiswa dari Fakultas Hukum. Saya juga pengen tahu nih, kalau dari abang sendiri dari alumni kedokteran kan, tahun berapa Bang apanya ini alumninya? Saya lulus tahun 2023. Oke, tahun Daftarnya, ini ya. iya. Baru aja kemarin sudah di bulan 5 ya. Jadi tahun daftarnya tahun 2019, jadi tahun 2019. Oke, dan sekarang sudah alumni ya. Iya. Oke, mungkin boleh diceritain Bang, sekarang kegiatannya seperti apa nih? Setelah wisuda kemarin, saya lanjut ke program studi profesi dokter.
di Univ Nomensen juga. Jadi saya sedang menjalani kepanitiaan klinik atau koasisten dokter muda di RS Muri Teguh Memorial Hospital Medan, lagi di bidang neurologi atau saraf. Oh seperti itu ya. Jadi kalau boleh tahu, jadi di fakultas kedokteran sendiri bukan hanya pendidikan dokter ya Bang ya? Bukan, jadi di Nomensen ini kita punya 2 program studi di bagian fakultas kedokteran. Ada yang di pendidikan dokter, itu nanti jadi sarjana kedokteran. Itu stratanya sama kayak teman-teman dari S1 hukum, jadi sama. Nah setelah itu kita bisa ambil untuk profesi dokter di Nomensen juga. Jadi kita bisa kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita akan ditempatkan ke rumah sakit yang Muri Teguh, yang sebagai rumah sakit utama ya, ke Peringadi dan juga rumah sakit lain-lainnya di berbagai daerah di seluruh Sumatera Utara ini. Gitu. Nanti setelah lulus nanti kita bisa jadi dokter. Jadi nggak cuma S1 aja. Oh, jadi memang di fakultas kedokteran seperti itu. Seperti itu. Oke, baik, sedikit informasi nih teman-teman bahwa ternyata di fakultas kedokteran selain memang prodinya pendidikan dokter, ternyata juga ada profesi nih seperti Bang Jeskiel sendiri ya. Sekarang Bang Jeskiel sedang menempuh pendidikan, profesi gitu, tapi sudah alumni dari di pendidikan dokternya. Oke, baik, kita hold dulu ya Bang. Kita kembali lagi ke Kak Rohma dan juga ke Bang Josephine nih. Kalau gitu boleh nih Bang diceritain juga kakak abang gimana kegiatannya sekarang, boleh diceritakan juga sama teman-teman. Mungkin dari Kak ya, Kak dulu. Sekarang nih kan musim libur nih, kegiatan kami itu pasti akan ada yang namanya dari organisasi terlebih dahulu kan Kak. Itu akan ada informasi ataupun event-event yang kami ikuti saat kami libur seperti ini. Jadi kami nggak vakum seperti itu. Oh seperti itu. Kalau dari abang sendiri bagaimana? Saya sebenarnya aktif di berbagai organisasi. Oke. Pertama saya aktif di organisasi eksternal DPC Permai Medan, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, di mana organisasi ini sebenarnya organisasi yang menghimpun mahasiswa hukum untuk belajar di sana, dibina di sana, yang kemudian nanti bisa jadi orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, pastinya di bagian penegakan hukum. Yang kedua, saya aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebenarnya ada di seluruh fakultas yang ada di Universitas HKBP Nomensen. Kalau kita lihat sebenarnya Badan Eksekutif Mahasiswa ini dibentuk oleh pihak rektorat, pihak fakultas sebagai miniatur negara sebenarnya. Karena Badan Eksekutif Mahasiswa ini sebagai lembaga eksekutif mahasiswa diawasi oleh Dewan Pimpinan Mahasiswa. Jadi kita belajar demokrasi juga dari sini, belajar cara menjalankan organisasi, yang pasti serulah di sini. Yang kemudian saya dapat belajar banyak lah dari berbagai organisasi yang saya ikuti. Hari ini saya memang aktif menulis di berbagai media dan ilmunya saya dapat di organisasi yang ada di kampus. Oke, baik, kita tahan dulu nih teman-teman, udah langsung di-spill nih ya. Oke, tunggu dulu, ditahan dulu ya Bang ya. Sebelum nanti saya akan gali tentang organisasi itu, ditahan dulu. Saya juga mau kasih informasi nih kepada teman-teman bahwa di Nomensen masih buka loh pendaftarannya ya. Jadi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, daripada bingung mending deh kita langsung saja ya daftar di Nomensen, karena di Nomensen sekarang sudah buka untuk pendaftaran gelombang ketiga ya. Sudah dibuka pada tanggal 24 Juli sampai tanggal 26 Agustus nih ya. Harus dicatat informasinya. Jadi artinya bahwa tinggal dikit lagi nih waktu teman-teman untuk mendaftar. Jadi pastikan dirimu yang belum mendaftar, pastikan harus mendaftar, oke? Dimana ujiannya itu di tanggal 28 Agustus ya teman-teman, dan untuk pengumuman di tanggal 31 Agustus 2023. Saya ulangi lagi, untuk gelombang ketiga sudah dibuka pendaftarannya dimulai pada tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2023. Jadi pastikan yang masih bingung mau kuliah di mana, daftarkan dirimu segera. Oke, kita mungkin langsung kita tahan dulu ya Bang ya, tadi tentang organisasinya kita tahan dulu. Saya mau sedikit informasi juga teman-teman untuk narasumber kita kali ini tuh tak kalah menarik ya. Karena kenapa? Kita hari ini bersama dengan BA-nya Nomensen tentunya. Ya nggak sih Bang? Benar. Ya, jadi teman-teman sedikit informasi bahwa memang Bang Jeskiel ini merupakan brand ambassador Universitas HKBP Nomensen di tahun 2022 ya. Oke, siapa nih yang kenal sama Bang Jeskiel?
Di komen ya. Abang kenal? Kenal bang? Oh ya kenal. Oke, baik teman-teman kita lanjut. Saya mau kembali ke Kak Rohma nih. Jadi Kak Rohma semester 5 ya? Iya Kak. Tapi jangan salah, meskipun semester 5, segala bentuk prestasi dan keaktifannya di Nomensen itu sudah banyak loh teman-teman. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak sih? Oke. Baik, saya mungkin mau tahu nih Kak ya. Saya lihat di CV-nya ini lumayan banget ya prestasi yang sudah dicapainya selama kuliah di Nomensen ya. Salah satunya di sini saya lihat juara 1 penulis artikel ya Kak. Juara 3 lomba esai, juara 3 lomba debat juga. Ada lagi nih, kalau nggak salah in the event of the law itu seperti apa tuh Kak? Saya sangat penasaran ini karena ada internasionalnya ya Kak ya, dalam arti bukan hanya nasional nih prestasinya. Mungkin boleh diceritain nih Kak kepada teman-teman itu seperti apa eventnya Kak? Oke. Nah teman-teman semua, adik-adik semua yang mau join di Universitas HKBP Nomensen tidak akan rugi kok. Kita tidak akan hanya berbaur dengan yang namanya teman-teman kita di universitas saja, tetapi di Nomensen itu membuka peluang kita untuk go internasional tentunya. Saya sendiri merasakan hal-hal itu dan seluruh dosen-dosen maupun pengurus-pengurus di Universitas HKBP Nomensen Medan sangat mendukung kita untuk berprestasi keluar. Nah, event yang kakak tanyakan tadi sama saya itu adalah mengenai law itu mengenai hukum. Itu diadakan di tahun 2021 teman-teman. Puji Tuhan, karena karunia Tuhan saya terpilih menjadi salah satu the best terbaik dari 300 mahasiswa go internasional. Saya itu terpilih menjadi mahasiswa itu paling berkarakter. Nah, di situ kami selain daripada hukum dibahas, itu juga kami membahas tentang human right, bagaimana sih anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kegiatannya itu juga berlangsung, effort yang saya berikan di situ juga lumayan banyak dan dukungan dari universitas juga sangat menolong saya pada saat itu. Saat saya mengikuti itu banyak sekali tahapan-tahapan yang saya harus ikuti. Tetapi karena dukungan itu saya termotivasi ikut dan tetap bertahan seperti itu sampai akhirnya terpilih menjadi 8 mahasiswa terbaik. Tapi itu puji Tuhan juga diadakan di Indonesia, yaitu di Medan waktu itu. Dari 300 mahasiswa yang datang itu dari berbagai negara seperti itu kan Kak, bahkan ada dari Indonesia tersendiri. Nah, saya terpilih dari 8 besar itu, puji Tuhan. Nah, untuk teman-teman semua pengen kan merasakan hal-hal seperti itu, join di Universitas HKBP Nomensen. Nanti lebih banyak akan kalian nikmati sendiri sih. Ya, dengarin nih teman-teman. Jadi tadi 2021 ya Kak? Ya. Kakak juga tahun 2021 kan? Iya. Otomatis baru masuk udah langsung berprestasi loh. Keren gak sih? Ya kan? Oke, jadi di sini mungkin eventnya itu di testing ya Kak ya? Iya, tentu saja di testing. Oh, seperti itu. Jadi memang itu pesertanya tadi berapa Kak? Kalau 300 ya gitu. Iya. Oh, jadi terpilih. Iya. Nah, saya mau tahu juga nih Kak, itu kemarin informasinya dapat dari mana Kak? Atau mungkin memang Kakak cari sendiri atau gimana tuh Kak? Sebenarnya itulah namanya pertemanan dan relasi, pentingnya kuliah seperti itu. Itu informasinya juga saya dapat dari kakak alumni kita, seperti itu. Kakak alumni kita yang telah lulus dari Universitas HKBP Nomensen Medan, seperti itu. Oh, seperti itu Iya. ya. Oke, jadi informasinya dari situ Iya. ya. Oke kakak abang ditahan dulu, mungkin kita sudah ngobrol masih sedikit sih sebenarnya ya, karena masih banyak lagi yang harus kita gosipin tentang Nomensen ya. Tapi terlebih dahulu tadi ngobrol-ngobrol haus juga ya kan? Iya. Haus ya, sekarang haus kan, karena saya juga merasakan seperti itu. Oke, mungkin boleh nih Kak minumannya dong. Kok udah deket Kak? Santai Kak. Thank you. Nah nih sedikit informasi teman-teman, ini namanya Claresta. Oh, Claresta. Udah pernah dengar nggak sih? Pernah. Nah jadi ceritanya memang di Nomensen sendiri kita sudah ada coffee shop nih, ini dia Claresta. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung atau mungkin mau mongki cantik nih sama teman-temannya tapi nggak tahu mau kemana ya, Claresta aja yuk gitu. Oke, mungkin bisa diminum langsung ya teman-teman, karena kita juga mau tahu nih rasanya seperti apa. Saya mau tanya deh pendapat teman-teman soal rasanya. Mungkin dari Kak Aroma gimana rasanya Kak? Rasanya enak sih Kak, pas di lidah, nggak terlalu manis. Oke, dari gimana rasanya Bang? Pas
Saya rasa harganya juga pas untuk kantong mahasiswa. Oh gitu. Iya. Nanti harganya mungkin boleh di-spill ya. Harusnya murah sih ya. Iya. Oke, dari Bang JSK sendiri gimana rasanya, Bang? Rasanya kismis ya, rasanya ya nyegerik kok. Oke. Haus tadi langsung kayak Iya. Rasa yang pernah ada ya. Oke teman-teman, jadi memang Laresta ini sudah ada di Nomensen ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung mau nongki di mana, mungkin mau meeting di mana juga masih bingung ya, mungkin bisa langsung join di Laresta ya. Karena seperti minuman ini sendiri ini namanya mocktail ya teman-temannya. Jadi mungkin ada teman-teman yang tidak bisa minum kopi karena mungkin alergi atau mungkin karena asam lambung, jangan khawatir karena di Laresta sendiri selain memang dia coffee shop yang menyediakan kopi, kita juga ada yang mocktail gitu. Jadi mungkin kamu yang tidak bisa makan kandungan kopi yang mengandung kandungan kopi, jadi kamu bisa memilih nih atau pesan yang namanya mocktail seperti itu. Oke, jadi sudah pada minum, otomatis sudah ada tenaga lagi nih untuk ngomongnya Kakak Abang ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Saya mau tahu sendiri dari Kak. Udah tadi ya Kak ya? Ya. Baik, kita akan lanjut ke Bang JSK sendiri. Saya lihat di sini sebenarnya pengalamannya sangat banyak nih teman-teman ya. Jadi memang seaktif itu ya ke kampus ya Bang ya? ya. Baiklah. Oke, saya melihat di sini Abang pernah menjadi Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat BEM ya? Oh iya benar. Itu di periode 2021 sampai 2022. Saya pengen tahu nih Bang, itu ceritanya seperti apa? Memang pengabdiannya itu memang dari kampus atau seperti apa nih Bang? Boleh ceritain Bang? Baik, jadi sebagai Kepala Departemen di Pengabdian Masyarakat dari organisasi BEM, jadi itu saya terpilih di tahun 2021 sampai tahun 2022 oleh Gubernur Mahasiswa terpilih. Jadi dari tahun Bang Salomo kemarin saya ditunjuk, dan itu kita emang ditugaskan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat untuk semua kalangan, dari anak-anak, dari anak usia sekolah, ibu anak bayi, terus ibu hamil, orang lansia, dan juga orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi dari BEM itu kita mewadahi mahasiswa kedokteran untuk terjun langsung ke lapangan. Sebagai contohnya, mungkin bisa kasih contoh ya gitu ya. Kita ada bakti sosial, kita sering memberikan pengobatan gratis. Kemarin itu kita lakukan misalnya di Tanjung Gusta dan juga di Desa Namorambe. Jadi kita emang punya 2 desa binaan yang kita pegang nih, kita pantau secara rutin dan kita evaluasi bagaimana perkembangannya gitu. Apakah dari hasil kunjungan pengabdian kita yang sebelumnya kita berikan edukasi itu apakah sudah ada peningkatan. Jadi emang kita sering untuk pergi ke sana visit. Selain itu kita juga ada pemberian kemarin, ada bulan bakti namanya. Bulan bakti itu kita semua turun yang anggota BEM sekitar berapa ya? 60-an orang itu kayak turun ke Tanjung Gusta, itu kita memberikan susu karena topiknya itu adalah stunting dan kesehatan ibu anak. Kita memberikan susu UHT kepada anak-anak yang emang kita ini suspek nih, dia ini terkena stunting. Walaupun ya kita kan dalam mendiagnosis seseorang itu stunting kan itu nggak mudah ya. Kita cuma pakai cara yang kita screening aja dulu, pakai kurva, kita hitung tinggi badannya, kita ukurin semua tuh kan. Kalau emang dia benar-benar udah di bawah kurva tingginya dari usianya, kita bisa curiga stunting dan kita bisa berikan susu sama telur kemarin, dan kita berikan lumayan banyak ke beberapa orang ya, ke 6 titik. Jadi ada dusun-dusunnya, kita pencar satu tim itu, satu dusun ada sekitar 20 tim, dan kita berikan edukasi, ukur tinggi badan, lalu kita berikan susu, telur. Lalu untuk ibu hamil juga kita berikan kuesioner untuk screening. Jadi kita screening bagaimana kesehatan ibu hamilnya, apakah nanti ada nih kira-kira hal yang miss. Karena kan masyarakat yang mungkin belum terlalu tahu nih tentang kehamilan kan rentan untuk terkena penyakit. Jadi itu fungsi kita mahasiswa. Kita screening dan kita berikan nanti hasil kuesionernya ini ke pusat. Jadi mereka yang menilai kira-kira ini di dusun 2 ini ada loh ibu yang ibu A, dia itu rentan karena dia itu nggak tahu tindakan preventifnya sebelumnya. Jadi dia hamil aja gitu. Padahal dampaknya banyak. Kira-kira begitu sih kalau pengabdian masyarakat. Emang harus ada impact keluarnya gitu, bukan cuma sekedar
bagi-bagi ya mungkin orang-orang lain juga bisa bagi-bagi, tapi as a medical student harus ada impactnya yang secara fluktuatif itu kita dapatkan. Oke Bang, kita hold dulu. Jadi memang seseru itu ya Bang ya kuliah di Nomensen kedokteran ya Bang ya gitu. Jadi memang harus memang seperti itu atau memang inisiatif sendiri nih Bang dari BEM atau gimana? Tidak, pastinya dari Fakultas Kedokteran dari Nomensen pasti memberikan sebuah semangat ya, karena harus bergerak sebagai mahasiswa. Kita mahasiswa kan berbeda sama mahasiswa. Kita kan ada Tridharma perguruan tinggi, kan ada pengabdian masyarakat nih namanya. Jadi emang Nomensen itu memfasilitasi juga untuk memberikan sebuah bantuan, bagaimana akumulasi ke sana. Dosennya juga dikerahkan, padahal kan dosennya kan dokter udah sibuk ya, tapi dia masih sempatkan waktu untuk ini kurang deh di sini, kita bedahi lagi, masih sering untuk bertukar pikiran, tapi mereka kasih keputusan tuh ke kita sebagai decision maker-nya gitu. Luar biasa. Jadi memang itu sih jadi memang nggak ditinggalkan gitu aja ya Bang, ya tetap bakal dibimbing gitu ya. Seperti itu. Wah, luar biasa banget nih ya. Fakultas apa Bang? Kedokteran dong. Oke nih teman-teman nih. Jadi mungkin teman-teman Abang Jeskil dari Fakultas Kedokteran sudah bilang sendiri bahwa wah seseru itu loh kuliah di kedokteran gitu. Jadi bukan hanya kita eksplor di dalam, tapi juga kita bisa eksplor di luar, dan itu kita tidak ditinggalkan, tetapi akan tetap dibimbing oleh para dosen tentunya ya. Seperti itu ya Bang ya. Benar. Oke. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk join bersama kita di Nomensen ya. Karena di Nomensen sendiri itu sudah lengkap nih teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa di Nomensen itu ada beberapa fakultas dan program studi, dan itu bukan hanya satu, ada yang 3, ada yang lebih malahan ya. Dimana untuk fakultas Nomensen sendiri ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana program studinya itu ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, dan juga administrasi perpajakan. Dan tidak kalah kerennya juga di Fakultas Kedokteran seperti Bang Jeskiel, itu tadi sudah saya sampaikan teman-teman, ada program studinya pendidikan dokter dan juga profesi dokter ya, sama seperti yang sedang yang sedang dijalani gitu. Dan juga Fakultas Hukum nih teman-teman, bersama dengan Kak Aroma dan juga Bang Josephine sendiri, itu ada prodi ilmu hukum, benar ya Bang ya? Gitu. Dan bukan hanya itu, di Nomensen sendiri ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana memiliki program studi yang banyak tentunya nih teman-teman, tak kalah keren, di mana ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sastra dan bahasa Indonesia, ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada pendidikan agama Kristen, ada pendidikan matematika, ada pendidikan fisika, dan ada juga pendidikan profesi guru. Ada juga nih tak kalah kerennya juga dari Fakultas Psikologi tentunya, ada program ilmu psikologi, dan ada juga Fakultas Pertanian, ada program studinya agroteknologi, agribisnis, dan juga teknologi hasil pertanian. Kita juga ada Fakultas Teknik nih teman-teman, yang mau masuk ke teknik, kita ada program studinya teknik sipil, teknik mesin, dan juga teknik elektro. Dan kita juga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di mana ada program studi administrasi bisnis dan juga administrasi publik. Kita juga ada Fakultas Bahasa dan Seni ya teman-teman, ada program studi sastra Inggris dan juga seni musik. Dan tentunya tak kalah keren juga ada Fakultas Ternak ya, ada Fakultas Peternakan, di mana program studinya sendiri itu ada peternakan. Jadi sangat lengkap nih teman-teman, mau pilih yang manapun, yang memang minatnya di mana boleh dipilih langsung nih, kita semuanya lengkap. Jadi teman-teman masih dibuka nih pendaftaran untuk gelombang 3 ya. Ingat dicatat tanggalnya itu cuma sampai tanggal 26 Agustus 2023. Jadi pastikan dirimu sudah mendaftar. Dan mungkin kalau teman-teman masih bingung mau daftar di mana, jangan khawatir, di mana teman-teman bisa buka websitenya di pmb.uhm.ic.id ya. Jadi sudah sangat lengkap nih fakultasnya, program studinya sudah saya sebutkan. Jadi tunggu apa lagi? Mau pilih apa saja pun sudah langsung semuanya di situ lengkap, komplit, dan seseru itu nih kuliah di Nomensen ya. Oke, baik, mungkin kita langsung lanjut ke Fakultas Hukum ya. Di sini ada tadi Kak Aroma dan juga Bang Josephine. Otomatis Bang, kalau nggak salah Abang sedang skripsi ya. Oke. Baik, saya pengen tahu nih, Abang juga tadi udah spill sedikit-sedikit tentang organisasi. Emang bisa ya Bang organisasi di Fakultas Hukum? Oh, bahkan sangat didukung sebenarnya. Oh, seperti itu. Oke, langsung saja nih saya mau tahu nih Bang, yang Fakultas Hukum tadi organisasi tadi Abang yang Abang ikuti lumayan banyak juga ya Bang ya. Saya penasaran nih Bang tentang organisasi nih, wakil ketua internal
DPC Permai Medan nih, itu seperti apa ya Bang? Mungkin boleh dijelasin Bang? Oh, kalau yang itu yang seperti saya jelaskan di pertama tadi, sebenarnya ini organisasi eksternal. Oh, Artinya organisasi luar, tapi tetap dalam cakupan bidang hukum. oke. Begitu. Tapi kalau ingin menjalankan program kerjasama dengan kampus bisa pastinya, karena kita sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pasti akan lebih gampang aksesnya untuk menjalankan kerjasama dengan organisasi luar. Begitu kira-kira. Tapi kembali ke pertanyaan yang tadi Kak, apakah boleh Fakultas Hukum memberikan izin kepada organisasi gitu ya? Sangat banyak sebenarnya organisasi internal yang ada di Fakultas Hukum. Oh gitu. Ada UKM Debat, ada GPMCC untuk pelatihan peradilan semu. Yes. Seperti itu. Iya, begitu kira-kira. Oke, jadi sekian banyaknya nih organisasi yang Abang ikuti. Dari Abang sendiri pernah nggak sih merasa bahwa ya saya kan kuliah, ngapain organisasi coba? Gimana Bang menurut Abang? Justru sebenarnya kuliah itu kan pendidikan formal. Jadi sebenarnya nggak seluruh pengetahuan yang kita dapat di kuliah ada sesuai keinginan kita. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat ilmu tambahan dari organisasi atau dari relasi atau dari mana aja pun sebenarnya bisa. Tapi relasi dan segala macam ini bisa kita dapat di organisasi tadi. Oh, seperti itu. Begitu ya, kira-kira. gitu. Nah, ini kan Abang kan kuliah ya, otomatis kan sedang sibuk skripsi juga ya Bang ya. Memang bisa ya dikasih nih sama dosennya, kau meskipun kamu sedang skripsi emang dikasih gitu untuk tetap mengikuti organisasi. Sebenarnya itu kemampuan manajemen waktunya aja. Oh, manajemen waktu ya. Oke, jadi saya juga pengen tahu seperti apa nih manajemen waktunya antara kuliah dan organisasi Bang. Pernah kebablasan nggak? Nggak ngerjain tugas atau seperti apa Bang? Boleh mungkin diceritakan kepada teman-teman. Sejauh saya berorganisasi ya, belum pernah memang terbagi antara, maksudnya bertabrakan antara waktu selama kuliah dan selama berkegiatan di organisasi begitu. Jadi lurus-lurus saja masih sejauh ini. Oke, jadi memang tetap bisa di manage ya Bang ya gitu. Jadi di organisasinya juga nggak minus, di kuliahnya juga nggak minus gitu ya. Iya. Oke, jadi di sini saya mau tahu juga nih Bang, ini gimana sih respon para dosen nih tahu mahasiswanya ikut organisasi? Atau memang para dosen sangat mendukung atau mungkin melarang mahasiswanya untuk ikut organisasi? Mungkin boleh dikasih tahu nih sama teman-teman Bang. Kalau dilarang sih tidak ya, tapi memang adalah dari beberapa dosen yang memberikan dukungan tetap kepada kita untuk mengikuti organisasi. Seperti kami di Badan Eksekutif Mahasiswa juga beberapa kali berkegiatan, yang pastinya kegiatan kita untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian, penelitian dan pendidikan. Jadi sebenarnya fungsi kita dibuat sebagai kita dididik di institusi pendidikan ini di Fakultas Hukum di Universitas AKBP Nomensen sebenarnya ditujukan untuk mengabdi kepada masyarakat gitu. Tapi dengan adanya organisasi ini kita bisa menimbang ilmunya gitu untuk kita nanti terjun ke masyarakatnya ya Bang ya gitu. Jadi teman-teman ya, bagi kamu yang mungkin mau banget nih ke ikut organisasi karena mungkin tipikal orang yang memang kuliah tapi mau aktif nih organisasi, kamu bisa langsung join di Nomensen karena di Nomensen sendiri kita tadi seperti yang dibilang Bang Josephine, kita nggak dilarang, malah didukung nih. Yang penting satu tadi sih, kamu bisa manage waktumu antara kuliah dan juga antara organisasi. Oke, dari Bang Josephine kita tahan dulu. Saya juga mau tahu dari Fakultas Hukum juga ya Kak ya, Kak Roma nih. Stambu berapa tadi Kak? 21 ya. gitu. Nah ini Kak Roma masih semester 5 udah banyak banget nih apanya prestasinya. Saya masih sampai sekarang bingung nih mau nanyain yang mana, dan tentunya sangat keren-keren ya teman-teman ya. Di sini saya lihat nih Kak ya, Kakak pernah mengikuti juara 3 lomba debat mahasiswa. Ya dalam akademik, dalam kegiatan Adya Kasa Legal itu seperti apa sih Kak? Itu memang lombanya dari kampus diwajibkan atau seperti apa Kak? Oke. Itu baru-baru ini sih Kak, belum lama. Puji Tuhan Nomensen juga membawa nomor 3 itu bukan hanya kalian bawa nama fakultas hukum aja, tetapi itu kalian bawa Nomensen sendiri sih Kak. Dan di situ
kami itu bertanding dengan anak-anak dari universitas lain di Sumatera Utara. Itu aja sih Kak. Oh, seperti itu ya Kak. Ya. Jadi untuk ikut lomba-lomba ini saya pengen tahu nih Kak, memang kita bukan hanya kuliah, tapi kita bisa dong eksplor keluar untuk mengembangkan akademik atau non akademik kita Kak. Iya. Dan menurut Kakak sendiri itu didukung nggak sih, atau mungkin ya udah nggak usah kuliah aja gitu? Itu gimana Kak? Boleh diceritain nih? Oke, tentunya itu sangat didukung, bahkan dari dosen-dosen khususnya di Fakultas Hukum aja kan seperti itu kan Kak, itu sangat mendukung untuk ikut organisasi seperti itu, untuk ikut pertandingan-pertandingan seperti itu. Bahkan ada beberapa dosen kami itu kayak kadang kirim brosur seperti itu, brosur pertandingan untuk kami seperti itu. Dosen-dosen di Fakultas Hukum itu juga keren-keren tentunya. Mereka juga tidak hanya mengajar di S1, bahkan mereka juga mengajar di luar seperti itu. Jadi kami mendapatkan plus seperti itu dari mereka. Pintar-pintarnya kita bagaimana untuk selalu sopan dan ramah kepada mereka, seperti itu sih Kak menurut saya. Nah, untuk pertandingan-pertandingan itu sendiri tentunya sangat didukung daripada dosen-dosen di sini. Oke, baik, sedikit informasi nih teman-teman bahwa memang nomensen seperti yang dikatakan sama Bang Josephine dan juga tadi Kak Roma ya. gitu ya. Jadi di nomensen itu kita bukan hanya vakum kuliah saja loh, Ya. tapi teman-teman yang mungkin mau eksplor keluar bisa ikuti lomba ya Kak ya. Bisa juga ikuti organisasi nih seperti Bang Josephine. Jadi memang kita tidak hanya vakum ya udah kuliah nol. Bahkan itu menariknya nih, dan tidak kalah keren juga dari Fakultas Kedokteran tadi kita eksplor keluar juga pengabdiannya Bang ya gitu. Oke, jadi teman-teman saya mau ngasih informasi lagi nih ya tentang nomensen, bahwa memang nomensen ini satu-satunya perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang itu giat melaksanakan pertukaran mahasiswa internasional atau studi exchange loh. Jadi mana lagi coba perguruan tinggi swasta yang memang bisa nih melaksanakan pertukaran mahasiswa bukan nasional loh tapi internasional tentunya. Dan di sini juga mahasiswa itu aktif terlibat dalam program Kampus Merdeka nih ya teman-teman yang lagi booming. Itu Kampus Merdeka, nomensen juga ternyata terlibat, yaitu seperti magang dan juga studi independen bersertifikat atau MSIB. Ada juga pertukaran mahasiswa Merdeka PMM, ada juga kampus mengajar KM, Pejuang Muda, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga atau disebut MBKM dan juga lainnya nih. Otomatis banyak banget nih teman-teman ya. Dan bukan hanya itu, nih teman-teman harus tahu bahwa satu-satunya nomensen ini merupakan perguruan swasta yang di Kota Medan yang menjadi penyelenggaraan resmi TOEFL ITP ya, yang dihujuk oleh Educational Testing Service. Jadi memang kita juga ada nih ternyata penyelenggaraan TOEFL gitu. Dan bukan hanya itu teman-teman, di sini bisa dilihat sendiri bahwa nomensen itu memiliki lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang masuk dalam klaster utama nasional atau 100 besar. Dan teman-teman harus tahu nih bahwa ternyata kita juga ada peluang beasiswa, tapi sayang banget sih udah tutup ininya pendaftarannya gitu. Dan bukan hanya beasiswa ini sih kemarin kalau salah KIP ya, tapi bukan hanya itu nih teman-teman, ada juga peluang beasiswa untuk kamu misalnya PPA, ada juga BBM, ada juga dari bank, ada juga perusahaan swasta, dan dari internal UHM Medan sendiri pun ada. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa sebenarnya nomensen ini melakukan kerjasama dengan 60 universitas atau institusi luar negeri yang tersebar di Malaysia, ada juga di Taiwan, Korea Selatan, ada juga di Ceko, Jepang, Thailand, Jerman, banyak deh pokoknya. Jadi menurut saya apalagi sih yang diragukan ya, karena memang selain meskipun memang perguruan swasta, tapi jangan salah gitu, sekeren ini gitu ya. Dari pengalaman kakak abang sendiri pun udah dijelaskan bahwa ya ini seunik ini, sekeren ini kita kuliah di nomensen ya gitu. Oke, kita tahan dulu informasi tentang nomensen lainnya. Kita kembali ke narasumber kita yang keren-keren nih. Mungkin saya akan kembali ke Bang Jeskiel. Di sini saya lihat prestasi abang juga lumayan banyak. Saya bingung mau nanyain yang mana tentunya. Tapi di sini saya sangat tertarik nih yang bagian nasional ya bang ya. Di sini ada ditulis ketua panitia Together ya, Pengmas 2022. Itu seperti apa sih bang? Boleh dijelasin nggak? Oh baik, itu merupakan salah satu event ya. Event yang kita berikan untuk mengabdi masyarakat yang diselenggarakan oleh BEM. Jadi fakta menurutnya ini fakta yang menarik, ternyata itu Together merupakan
yang pertama kali dilakukan saat ini. Jadi sebelum belum pernah. Belum pernah. Dan itu diprakarsai bukan oleh staf ahli BEM-nya, namun tapi kita kan punya namanya anggota muda. Jadi adik-adik yang masih magang di BEM tapi belum jadi anggota BEM. Nah, mereka yang mencetuskan. Jadi kami sebagai staf ahli itu memberikan pemicu kepada mereka kayak Ibu Mbu ini, kira-kira kita mau bikin apa nih? Kalau mau jadi anggota BEM harus punya inovasi. Jadi mereka cetuskan gini, Bang, kita bikin kegiatan yang memberikan kebersamaan. Jadi terciptalah kegiatan tersebut namanya Together. Ada dia kunjungan ke panti jompo, panti asuhan, ada panti jompo, terus ada bagi-bagi sayur roti, terus ada seminar secara nasional, yaitu itu seminar BT2PTKI, artinya Badan Perguruan Tinggi Kristen. Jadi semua universitas yang ada dari Indonesia, dari Sabang Merauke itu ikut seminar tersebut secara daring. Kemarin itu narasumbernya itu dari Dr. Ning. Kalau tahu Dr. Ning itu dokter yang dia sangat viral di Instagram untuk promosi edukasi. Kita undang untuk kasih tahu nih bagaimana cara kita memberikan kesehatan ginjal. Artinya kita jaga ginjal kita untuk tetap sehat, karena ginjal merupakan organ yang irreversible. Artinya kalau misalnya dia sudah rusak, akan susah untuk kembali, tidak bisa kembali lagi strukturnya. Jadi dari anak kecil di panti asuhan itu kita ajarin minum berapa gelas satu hari, makan coklat nggak boleh banyak-banyak. Di panti jompo kita ajari kalau misalnya makan garam tuh nggak boleh banyak, makan yang terlalu pahit, asam nggak boleh banyak. Terus di masyarakat yang di komputer yang secara daring pun kita ajarkan yang lebih advance lagi tuh, bagaimana struktur ginjal, dan banyak pertanyaan yang dilontarkan ke Dr. Ning, dan itu it was amazing performance sih, benar, karena sangat besar banget excited masyarakat terhadap event tersebut. Dan di garis bawah itu bukan dari staf ahlinya ya, itu dari anggota muda. Jadi emang serumit itu saya kemarin melit sebagai ketua, dan puji Tuhannya semua berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir. Itu berkat bantuan dari teman-teman BEM, dan ya nggak lupa lah dari Fakultas Kedokteran Universitas Agamemnon Nomensen pasti nge-support 100%. Oh gitu, jadi kembali lagi Bang, nggak dibiarkan sih apapun memang event-event kita yang akan kita lakukan tetap bakal atau mungkin jadi nggak usah gitu. Even ini untuk tahu nggak, kita kan ada penggalangan dana gitu ya. Walaupun dana itu kan emang udah diberikan oleh kampus nih secara buat. Jadi kalau mau kegiatan, kemarin itu saya diberikan ambil proposal itu dikasih gitu bantuan kan. Tapi kan kita kan juga sebagai mahasiswa kan kita kan bukan yang tipikal yang terima bersih aja gitu kan. Ada prosesnya juga. Iya, gitu. jadi even untuk kita memberikan sayur gitu ya, jualan sayur roti gitu kemarin ada sponsor, itu dosen-dosennya itu malah nge-support untuk flyer itu disebarkan kemana-mana. Jadi kemarin itu batch 1 belum aja sampai 1 malam tuh udah habis gitu. Jadi sold out langsung. Ngeri juga. Nanya batch 2 ada gitu kan, batch 3 ada yang bahkan alumni kita itu ada yang di Papua lagi pengabdian, sekarang dia udah PPDS bedah syaraf di UI. Wow, keren. Dia itu langsung ngesumbang, nyumbang sekitar ada nominalnya itu untuk panti jompo karya kasih yang di Medan. Jadi mereka sum-suman gitulah bahasanya ya, untuk memberikan sumbangan ke panti jompo gitu. Bentuknya sayur roti. Sesolid itu ya di kedokteran. Harus solid. Nih teman-teman yang mau ke Fakultas Kedokteran, mana suaranya, boleh nih ya ke Nomensen nih, cerita dari Bang JSKIL sendiri sesolid itu loh ternyata. Oke Bang, kita tahan dulu, saya juga mau tahu dari Fakultas Hukum yang memang tidak kalah keren tentunya. Saya mau tahu nih Bang Josephine, boleh diceritain, saya lihat di sini Abang juga pernah menjadi wakil ketua panitia PPA ya, pelatihan profesi advokat sekota Medan ya, gitu. Itu gimana sih Bang ceritanya? Boleh diceritain dong Bang? Sebenarnya PPA ini pelatihan profesi advokat untuk mahasiswa sebenarnya sekota Medan. Kita waktu itu kerjasama dengan Peradi. Peradi ini organisasi advokat cabang Medan. Yang tujuan kita adalah memperkenalkan advokat itu gimana sih, kerjanya apa, dan kemudian tujuannya apa. Makanya kita sampai memperkenalkan juga kode etik advokat itu ke teman-teman yang ikut pelatihan tersebut gitu. Seperti itu ya. Jadi dalam arti di sini kan pelatihan profesi ya, otomatis kita boleh dong eksplor keluar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dari kampus ya Bang ya.
Oh boleh, sangat-sangat boleh. Jadi memang kita belajarnya bukan hanya di kampus doang nih, jadi kita juga Iya. bisa eksplor keluar ternyata ya. Iya. Ini teman-teman informasi menarik juga nih yang kamu mau ke hukum, tapi di sini kita lengkap komplit semua nih ya ternyata ya Bang ya. Tapi di sini saya lihat nih Bang ya, kan untuk hukum sendiri kan fakultas hukum ya, dimana program studinya itu ilmu hukum ya. Tapi di sini saya lihat dari brosurnya, ada juga di bawahnya ditulis hukum bisnis, hukum tata negara, hukum pidana dan juga hukum perdata. Itu maksudnya seperti apa? Ini mungkin boleh diceritain sama Kak Roma nih. Oh ya. Nah, di Fakultas Hukum itu sendiri nanti kita itu langsung kayak apa sih keahlian kita. Jadi kita tidak memang pada awal kayak seperti saya sampai semester 5 itu kami belajar sama semua umum mengenai hukum itu. Nah, tapi nanti saat kami semester 5 kami akan lebih dispesifikkan kami itu mau ke talenta kami ataupun kemampuan kami itu kemana sih. Disinilah ada bisnis, ada ATN, ada perdata dan pidana juga. Jadi kami dikasih milih seperti itu, kemana sih arah kamu. Jadi kami tahu ke depannya kami ini fokus kemana seperti itu. Oh begitu. Jadi memang bukan langsung tetapkan oh kamu ke sini, Iya. tapi dikasih pilihan ya. Dikasih pilihan. Oke, wah luar biasa dong. Otomatis kita nggak terbatas dalam arti kalau misalnya kita mau ke sini bisa dong Iya, bisa, gitu. bisa. Oh seperti itu. Jadi Iya. memang awalnya kita pelajari semua ya. Iya. Gitu. Oh, tapi nanti ketika Semester 5. semester 5-nya baru deh ditentukan mana Iya. nih peminatan kita Iya. gitu. Wah, luar Itu juga biasa. kita sendiri yang pilih, enggak Kita dipaksa sendiri, nggak dosen dipaksa seperti itu ya. gitu. Wah luar biasa nih teman-teman dari Fakultas Hukum tentunya, di mana ternyata ada peminatannya Iya. gitu. Jadi kita bisa fokus di Iya. bahwa ternyata nggak hanya general, tapi bisa kita spesifikasikan Iya, lagi. betul, betul, betul. Wah luar biasa nih. Oke, tentunya seasik itu ya Iya. kuliah di Nomensen ya. Oke teman-teman, jadi memang seseru itu dan seasik itu ya kuliah di Nomensen ya gitu. Jadi untuk kakak yang sedang semester 5, abang yang sedang skripsi semester 8, dan juga meskipun alumni tapi tetap sedang profesi ya, mengambil profesi di Nomensen. Jadi mungkin saya pengen tahu banget nih closing statement yang mau disampaikan, apa sih yang teman-teman rasakan tentang Nomensen. Mungkin boleh dari Bang Jeskel ya. Halo adik-adik semua yang ingin gabung, terutama kamu semua calon-calon dokter Indonesia, jangan pernah ragu ya untuk daftar di Nomensen. Saya tunggu kamu di sini ya. Semangat! Oke, ditunggu loh sama Bang Jeskel loh teman-teman ya. Oke, mungkin bisa dari Bang Josephine ya. Mungkin ada closing statementnya Bang, boleh disampaikan? Baik, terima kasih. Ada sebuah adagam hukum yang menyatakan asas fiksi hukum. Wah, berat nih, berat. Presumption juris de iure. Apa tuh? Setiap orang dianggap paham hukum. Yes. Jadi ketika saya mencari-cari apa sih alasan kita untuk nggak melek hukum, nggak ada alasannya. Dan menurut saya salah satu kampus yang bisa memberikan pendidikan hukum yang terbaik adalah Nomensen. Wah, ini langsung nih dari yang sering aktif organisasi nih teman-teman ya. Oke, yang terakhir saya mau tahu nih closing statementnya dari Kak Roma sendiri, udah semester 5 tapi sudah banyak banget ya Kak, prestasinya luar biasa. Boleh disampaikan Kak? Halo semua, halo adik-adik kami yang saat ini telah baru lulus dari SMA ataupun SMK, yang sedang ragu cari universitas kesana kemari. Yuk join bareng kami di Universitas HKBP Nomensen Medan. Kalian akan merasakan yang namanya keluarga baru, teman-teman baru di Universitas HKBP Nomensen Medan. Yuk join. Oke, join ya teman-teman, join. Oke Kak Roma, Bang Josephine dan juga Bang Jeskel, thank you banget buat hari ini. Sama-sama. Tentunya semoga nanti teman-teman pada tahu nih Yes. bahwa memang tidak sevakum itu kita kuliah di Nomensen, bahkan pendidikan dokternya seperti apa juga ya Bang ya. Seseru itu, memang segokil itu ya, luar biasa ya. Jadi untuk itu menurut saya tidak ada lagi alasan sih untuk tidak masuk join kuliah di Nomensen. Yes. Apalagi untuk kamu yang masih bingung mau kuliah di mana, milih program studi yang mana, fakultas yang mana, jangan khawatir. Kita di Nomensen sudah paket komplit lah ya namanya ya. Artinya apa? Fakultas kita lengkap dan juga program studi kita lengkap nih ceritanya ya. Jadi mungkin masih bagi kamu yang masih bingung mau kuliah di mana, jangan khawatir ya teman-teman ya. Di Nomensen menyediakan semuanya. Oke, untuk itu saya Oktaviani Gule izin pamit undur diri, kembali lagi ke episode selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung bisa bilang selanjutnya ini serentak ya, closingnya ya. 1, 2, 3.
Ingat kuliah, ingat kampus Nomensen. Bye semuanya.